Saya ceramah ini Bapak Ibu karena kita KBNI, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kalau ibarat kata teman saya Pak polisi, polisi tenanan itu Pak, kompol ke bawah, itu polisi beneran tuh. Tapi kalau sudah AKBP ke atas Pak, itu jabatan politik. Maka sekarang itu kan gerbong-gerbongan. Sama Bapak Ibu, NU itu Pak yang masih ikhlas bener, MWC ke bawah. Nggak ada bangke, tepuk tangan biar bos-bos kita di NU ngedenger nih Pak. NU itu yang ikhlas-ikhlas itu MWC ke bawah, ranting-ranting, ibu-ibu muslimat ini. Waktu jalal watan tadi itu keren. Saya senyum-senyum aja Bu bapaknya itu. Pak tahan-tahan senyum saya. Ternyata ibu-ibu itu kalau begitu kelihatan cantik semua ya. Luar biasa. Kelihatan tulus-tulusnya itu MWC ke bawah. Kalau sudah PC ke atas itu udah rodok remeng-remeng itu Pak. Ada yang pengen nyalon bupati, nyalon wakil bupati. Ini fakta loh. Ada yang jadi tim sukses, ngapura nggih, dia dapat duit segepok. Muslimat belum tentu dapat. Tepuk tangan lagi juga. Ini kritik buat struktur NU. Apalagi di PWNU naik lagi tuh, tambah kental. Wani Piro naik lagi ke pusat, ya begitu. Hari ini saya terus terang saja memperhatikan, kita ujung-ujungnya atas nama struktur NU sibuk dapat peluang jatah menteri. Kita sibuk mikirin jatah menteri, kita sibuk jatah komisaris BUMN, kita sibuk menggunakan privilege NU untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis, menggunakan privilege NU untuk mendapatkan proyek-proyek, termasuk tambang. Saya bukan nggak setuju Pak, tambang itu daripada dikuasai pribadi, mending manfaatnya buat NU. Cocok atau cocok? Saya bukan nggak setuju, boleh orang NU jadi menteri, boleh orang NU jadi gubernur, boleh orang NU jadi wali kota bupati. Tapi ingat, jangan lupakan tugas utama. Karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari membangun NU bukan dengan jabatan, membangun NU bukan dengan uang. Beliau membangun NU Bapak Ibu dengan keilmuan. Ngaji kita hari ini sebagaimana dawuh Mbah Yai Rais Jamaluddin. Jadi kalau kata Ketua Dewan Tanfiziyah PWNU Lampung, Romo Kiai Haji Dr. Khairuddin Tahmid MA, beliau adalah ketua PWNU beberapa periode yang lalu, sekaligus juga mantan ketua umum MUI Provinsi Lampung. Tugas kita ini kata beliau al-himayah wal himayah thummal himayah. Halo, saya amanat dari beliau itu yang mau saya sampaikan hari ini. Tugas kita ini masyarakat Nahdliyin, tugas ulama, tugas para asatidz, dan tugas kader-kader NU al-himayah wal himayah thummal himayah. Itu peran kita. Yakni yang pertama himayatud daulah, peran kenegaraan, peran kebangsaan. Yang kedua himayatud din, peran keagamaan. Yang ketiga himayatul ummah, peran keumatan. Makanya ada lazisnu tadi. Monggo wainunya diminum. Tapi saya belum dapat wainunya. Pokoknya rungokno, bantu ubziznu, bantu laziznu, mau hajatan, mau pengajian, acara apapun pakai wainu. Cocok atau cocok? Bu, hajatan acara apapun pakai wainu. Jadi kita hidupkan amal usaha jam'iyah
sehingganya dengan amal usaha yang baik kita bisa menebar manfaat lebih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini, himayatud daulah, peran kebangsaan kita. Khittah Nahdlatul Ulama menyatakan NU tidak terafiliasi dengan organisasi politik manapun. NU ini bukan organisasi partisan. NU tidak di bawah partai politik manapun. Ini harus diingat. Khittah ini harus kita pegang. Politik NU adalah high politik. Apa itu? Politik tingkat tinggi. Politik NU adalah politik NKRI. Loyalitas NU adalah loyalitas terhadap NKRI. Siapa kita? NU. Siapa kita? Siapa kita? Enggak serempak. Siapa kita? Itu Bu. Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Nah itulah NU. Kita NU, loyalitas kita kepada NKRI harga mati, ideologi kita adalah Pancasila. Ini harus kita pegang. Makanya musuh NU Bapak Ibu adalah orang-orang yang akan merongrong Pancasila. Tak ulang. Musuh NU adalah orang yang akan merongrong Pancasila dan akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Ngapura nggih? Musuh NU bukan Muhammadiyah. NU lan Muhammadiyah cuman kunut ama enggak kunut, enggak musuhan. Gitu apa nggih? NU-nya jojong, kunut Muhammadiyah jojong, enggak kunut. NU tahlilan, Muhammadiyah enggak tahlilan, enggak apa-apa. Kita mah enggak musuhan. Karena bukan itu musuh NU. Makanya sering saya sampaikan, yang mau yasinan jojong, yang enggak mau yang enggak apa-apa. Yang mau tahlilan jojong, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Kayak hidup bertetangga. Kita dalam hidup bertetangga jangan ngopeni rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita dewek. Maka benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, dibacok orang Bu, jangan macam-macam jenengan Mbak. NU enggak musuhan sama jamaah tablik, enggak. Siapa musuhnya NU? Kelompok-kelompok yang anti Pancasila, kelompok-kelompok yang anti NKRI. Itulah mengapa HTI, mengapa kita bubarkan? Karena anti NKRI. HTI, kemudian PKI, tak terhitung jumlah nyawa gugur para kiai dan santri perang melawan PKI. Mengapa kita perang melawan PKI? Karena PKI musuh NKRI. Kemudian yang berikutnya NII, DI, TII, yang sempat di Talang Sari juga ya Pak. Mengapa kita musuh? Karena mereka musuh NKRI, musuh Pancasila. Kemudian yang berikutnya Hizbut Tahrir. Mengapa kita minta dibubarkan? Termasuk FPI. Rungokno pemerintah. Ini pemerintah masih dengar ini. Jangan sampai FPI dihidupkan kembali. Cocok atau cocok? Pemerintah harus tegas. Karena ngapa? Anggaran dasar FPI tercantum. Mereka bercita-cita mendirikan khilafah. Kadang-kadang kelemahan bangsa kita itu begini Pak. Tidak pernah menyelesaikan masalah. NII, DI, TII bubar, tapi ideologi dan ajarannya masih terus berkembang. HTI, Hizbut Tahrir,
sudah bubar organisasinya, tapi ajarannya, rekrutmennya, orang-orangnya masih terus berkembang. Apa Bu? Jatuh? Terlalu serem materinya. Lanjut. Jadi kita tidak pernah membereskan masalah. Hizbut Tahrir itu Pak, organisasinya sudah bubar, tapi ajarannya masih terus dikembangkan di kampus-kampus, di liko-liko, orangnya sudah kelihatan itu semua. Kemudian NII itu wisket mbiyen bubar, tapi ajarannya masih Al Zaitun. Buktinya apa? Alangkah banyak yang sesat gara-gara NII. Kita nggak pernah menyelesaikan masalah. FPI organisasinya bubar, tapi mereka masih bebas menyebarkan ajaran. Makanya saya ingin tegaskan, karena politik NU adalah high politik, NKRI dan ideologi kita Pancasila, musuh NU bukan sekedar kunut atau enggak kunut, tapi musuh NU sejatinya orang-orang yang akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan dulu. Pak, kasih catatan kalian jenengan begini: man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa sapa wong man kharaja minat ta'ah, yang keluar dari ketaatan, loyalitas kepada pemerintah yang sah, satu, wa faraqal jamaah, dan melawan negara, dua, famata, maka mati ia mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Kita garis bawah yang pertama, man kharaja minat ta'ah, yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ingat, NU itu siapapun pemerintahnya, NU loyal. Milih enggak milih, seneng enggak seneng, siapapun presidennya, hari ini 20 Oktober dilantik Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kemarin waktu pemilu, milih atau tidak milih beliau, begitu hari ini dilantik, beliau adalah presiden dan wakil presiden kita. Ini NU. NU nggak boleh mendelegitimasi pemerintah yang sah. FPI di mana-mana ceramah menjelekkan pemerintah. HTI di mana-mana menjelekkan pemerintah. Bahkan ceramah di masjid-masjid ngajak umat ini melawan kepada pemerintah yang sah. Saya sampaikan kalian jenengan, urusan pilihan adalah hak politik di bilik suara. Umat Islam tidak boleh golput. Kita warga negara yang baik, tapi siapapun yang kita pilih, hasilnya Allah yang tentukan. Saya ambil contoh 2014, saya ini milih Prabowo, kalah. Prabowo Hatta. Begitu Pak Jokowi dilantik, siap manut Jokowi, kalah. 2019 saya milih Pak Jokowi, Yai Ma'ruf Amin, menang. Alhamdulillah. Begitu orang teriak-teriak ganti presiden, justru presiden pilihan kita menang. 2024 saya milih Pak Ganjar Pranowo, kalah. Apa saya sakit hati? Mboten. Ngapain sakit hati? Uang itu Allah yang takdirkan. Bahkan 2019 yang beda dengan saya bukan orang lain, istri saya sendiri. Keluar dari bilik suara, begitu jalan pulang kata saya, kamu pilih siapa? Ya Prabowo lah. Nah Abi, kita mah Jokowi. Ya saya Prabowo, kata dia. Apa saya marah Bu? Saya cium keningnya, hebat, berani beda dengan suami, itu keren. Jangan kayak orang milih 01 digelarnya apa? Kecebong. Waktu itu kan
milih 02 kampret. Nah saya milih 01, kecebong dong. Istri saya milih 02 kampret. Nah anak saya kecipirit. Jangan sampai beda pilih presiden kemarin 2024 jadi musuhan. Itu urusan politik praktis, Pak. Nah hari ini Pak Prabowo sudah dilantik, Mas Gibran Raka Buming Raka sudah dilantik. Beliau pemimpin kita, beliau wajib kita taati dan loyal. Ingat, barang siapa yang sengaja keluar dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan kepada al-jamaah, yakni negara, memberontak kepada negara kesatuan Republik Indonesia, famata, maka ia mati. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Orang yang mati dalam keadaan melawan negara, melawan pemerintah yang sah, matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Rumah dong, yang ikut-ikut teroris itu loh Pak, lagunya mati syahid, walaupun janggutnya tekan udel. Tapi kalau dia mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mati dalam keadaan melawan Pak Polisi, itu teroris-teroris itu Pak, yang mati perang sama Pak Polisi, yang mati perang sama Densus 88, mereka bukan mati syahid, mereka mati dalam keadaan mati jahiliyah. Makanya Nabi bersabda, syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris melawan negara. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian mati gugur perang melawan teroris. Makanya Bapak Ibu, Allah menjanjikan pahala bagi orang yang membela negara dan melawan teroris yang telah merongrong negara. Ini poin pertama. Saya perlu ingatkan kepada warga Nahdliyin, politik kita politik NKRI. Jangan gadaikan ke-NU-an kita dengan satupun partai politik, karena itu urusan praktis ya. Dan yang kedua, loyalitas NU kepada pemerintah yang sah. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, kita warga Nahdliyin wajib taat kepada pemerintah yang sah. Ini poin pertama yang saya garis bawahi pada kesempatan kali ini. Sekarang yang kedua, himayatuddin, peran keagamaan. Peran keagamaan NU ini paling spesial. Mengapa saya katakan paling spesial? Karena begini Bapak Ibu, NU itu membangun pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Indonesia hari ini 27.000 pondok pesantren. Nah sekarang begini, jumlah pesantren terbanyak di Indonesia ini Provinsi Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Banten. Ranking 5 Nanggroe Aceh Darussalam. Ranking 6 Lampung. Tepuk tangan tuh. Jadilah masuk nomor 6. Jumlah masjid terbanyak Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Timur. Ranking 3 Jawa Tengah. Ranking 4 Sulawesi Selatan. Ranking 5 Lampung. NU tipe A, NU terbaik di Indonesia Jawa Timur. Ya iya dong, tempatnya nomor 1 Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Jawa Barat sama Banten aja kalah Pak. Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang provinsi yang pertama kali dilantik Provinsi Lampung. Tuh laskarnya tuh. Itu Propos tuh bagus Jasmine. Tuh mirip Abah Lutfi bin Yahya. Ini namanya Jasmine bin Yahya.
Itu yang sampingnya Banser itu Pak Iqbal, Ansor Banser. Cuman pakai baju laskar ke sini. Yang belakang itu namanya Kentung Ponidi yang gemuk, Bu. Ibu-ibu kalau merasa di Trimurjo sering kena tuyul rumahnya, Kang Kentung mau saya tinggal ke sini buat nangkapin tuyul itu. Kang Ponidi. Samping Kang Ponidi itu yang kumisan Aden Al-Bantani. Kalau Kang Ponidi itu Banser juga. Kalau Aden Al-Bantani ini Pak, mantan komandan BAT FPI. Ini FPI Pak. Pasukan tepuk tangan dulu. Mantan komandan BAT FPI. Jadi PWI sekarang. Salah satu ketua Kesti TTKKDH di Lampung. Juga gabung di Laskar Sabilillah. Balik lagi Bapak Ibu. Pesantren. Dan anehnya ini anomali Pak. Apa yang saya sebut dengan anomali? Ada gejala sosial yang nggak masuk akal. Mengapa? Kiai-kiai NU bikin pesantren bukan di kota, tapi di pelosok-pelosok kampung ujung berut. Ini melawan logika ini Pak. Coba di semua negara-negara Islam, Mesir, Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah Bapak Ibu, yang namanya pesantren, lembaga pendidikan keagamaan itu di kota-kota besar dan di pinggir-pinggir jalan besar. Tapi beda dengan Indonesia. Pesantren malah dibangun di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, berduyun-duyun orang datang untuk mondok Bapak Ibu. Karena begini, saya ingin pesan kepada warga Nahdliyin. Agama tidak dititipkan kepada penguasa. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya. Tapi agama din ini dititipkan kepada orang yang berilmu. Ingat, poin kita ini himayatuddin, peran keagamaan. Kalau bicara tentang menjaga agama, agama tidak dititipkan kepada penguasa. Mohon maaf, kalaupun orang NU jadi penguasa semua Pak, ngapura nggih, belum tentu Islam jaya, belum tentu agama terjaga. Apalagi udah jadi pejabat korupsi semua, ngisin-ngisinin uang NU aja Bapak Ibu. Orang Islam sugih semua, ngapura nggih, Islam belum tentu terjaga. Jangan-jangan jadi agama kapitalis kita Pak. Coba, saking kayanya orang Eropa, sampai di kota London 300 gereja dijual. Kenapa? Orang kaya di London gak mau lagi ke gereja karena mereka sudah sugih kelewat. Saya takut Bapak Ibu, kalau orang Indonesia ini kaya raya semua malah sepi masjid itu, dijual jadi mall akhirnya. Saya takut Pak. Tapi kalau orang Islam mondok semua, anak kita nyantri semua, agama pasti terjaga. Alasannya apa? Wa annal ulama'a warasatul anbiya, karena para ulama adalah pewaris para nabi. Agama diwariskan kepada ulama. Maka anak kita harus masukin ke pesantren demi menjaga agama ini. Saya ceramah ini Bapak Ibu karena kita KBN, keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kalau ibarat kata teman saya Pak Polisi, polisi tenanan itu Pak, kompol ke bawah, itu polisi beneran tuh. Tapi kalau sudah AKBP ke atas Pak, itu jabatan politik. Maka sekarang itu kan gerbong-gerbongan. Sama Bapak Ibu, NU itu Pak yang masih ikhlas bener, MWC ke bawah. Gak ada tepuk tangan biar bos-bos kita di NU ngedenger nih Pak. NU itu yang ikhlas-ikhlas itu MBC ke bawah, ranting-ranting, ibu-ibu muslimat ini. Waktu jalal waton tadi itu keren. Saya senyum-senyum aja Bu bapaknya itu. Pak tahan-tahan senyum saya. Ternyata ibu-ibu itu kalau begitu kelihatan cantik semua ya. Luar biasa. Kelihatan tulus-tulusnya itu MBC ke bawah. Kalau sudah PC ke atas itu udah rodok remeng-remeng itu Pak. Ada yang pengen nyalon bupati, nyalon wakil bupati. Ini fakta loh.
Ada yang jadi tim sukses ngapura nggih, dia dapat duit segepok. Muslimat belum tentu dapat. Tepuk tangan lagi juga. Ini kritik buat struktur NU. Apalagi di PWNU naik lagi tuh, tambah kental. Wani Piro naik lagi ke pusat, ya begitu. Hari ini saya terus terang saja memperhatikan, kita ujung-ujungnya atas nama struktur NU sibuk dapat peluang jatah menteri. Kita sibuk mikirin jatah menteri. Kita sibuk jatah komisaris BUMN. Kita sibuk menggunakan privilege NU untuk mendapatkan jabatan-jabatan strategis. Menggunakan privilege NU untuk mendapatkan proyek-proyek. Termasuk tambang. Saya bukan nggak setuju Pak. Tambang itu daripada dikuasai pribadi, mending manfaatnya buat NU. Cocok atau cocok? Saya bukan nggak setuju. Boleh orang NU jadi menteri, boleh orang NU jadi gubernur, boleh orang NU jadi wali kota bupati. Tapi ingat, jangan lupakan tugas utama. Karena Mbah Yai Hasyim Asy'ari membangun NU bukan dengan jabatan, membangun NU bukan dengan uang. Beliau membangun NU Bapak Ibu dengan keilmuan. Coba kalau kita ingin nyimak flashback, bukan nyimak bahasanya. Coba kalau kita ingin flashback dengan masa Orde Baru. 32 tahun, Pak. NU tidak dapat apa-apa dari pemerintah Orde Baru. Waktu itu kebetulan Pak Soeharto kurang demen sama NU. Apalagi sama Gus Dur. Senep betul Pak Harto sama Gus Dur dulu, Pak. Senep betul. Tapi pernahkah Gus Dur ngajak NU ngelawan pemerintah? Enggak pernah. Pernahkah ada kiai-kiai NU ngajak masyarakat Nahdiyin berontak Pak Soeharto? Enggak pernah, Bapak Ibu. Kita enggak dapat jatah menteri, Pak. Bahkan ngapura pesantren-pesantren NU gede geribik semua. Sekolah-sekolah yang bermerek NU Ma'arif minta bantuan ke Kemenak, minta bantuan ke Departemen Pendidikan. Apa kata pemerintah? Hilangkan dulu nama NU-nya, baru dibantu nanti. Maka banyak sekolah-sekolah NU, Bu, gabung ke Matlaul Anwar. Agar apa? Agar dapat bantuan pemerintah. Apa NU melawan pemerintah? Tidak. Apa NU jadi lemah? Tidak. NU tambah kuat, Bapak Ibu. Pesantren tambah banyak. Ada jutaan santri, alumni pondok pesantren. Bayangkan Lirboyo itu aja, Bapak Ibu. Jumlah santrinya sekarang itu kalau tidak salah satu kawasan Lirboyo itu 60.000 santri. Apa dibangun pakai pemerintah? Tidak. Yang bangun siapa? Ya kita. Anak-anak kita saking Lampung nelpon, Pak, ini mau bangun asrama Lampung. Bapaknya, Pak, ngirim ke Lirboyo. Yang dari Banten telepon ke Banten, yang dari Palembang telepon ke Palembang, Pak, ini mau bangun asrama Palembang. Orang tua yang bangun, tapi santrinya berkah semua ilmunya. Artinya saya ingin ingatkan kepada Nahdlatul Ulama, kita semua jangan terlena. Perjuangan kita sesungguhnya adalah mencerdaskan umat. Halo? Dua dapat ya. Sekarang yang ketiga, himayatul ummah. Peran kita di tengah-tengah umat, Bapak Ibu. Makanya tadi saya setuju betul, hidupkan Ziznu, lestarikan Laziznu untuk peran keumatan kita. Saya ingin sampaikan kepada segenap hadirin pada kesempatan kali ini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok atau cocok? Cocok atau cocok? Memberi lebih baik daripada meminta. Walaupun ada yang nanya, Pak Yai, boleh nggak kalau infak di Laziznu diumumkan? Boleh. Yang penting niatnya jangan ria. Kalau kata orang apa, tangan kanan berbagi, tangan kiri selfie. Ya, itu kan sengaja, Pak. Ya kalau dipotoin sama orang nggak apa-apa. Terus diupload, kalau niatnya siar nggak jadi masalah. Saya ingin sampaikan, di Indonesia ini belakangan saya perhatikan, banyak orang kaya tapi mentalnya miskin.
miskin. Orang kaya tapi bermental miskin. Kalau tampilan mah glowing, mukanya glowing skincare. Habis bersihin karang gigi, kinclong giginya. Muka glowing skincare. Kalau kondangan, bawa tasnya aja begini. 5 jari dipasangin cincin semua. Begitu masuk taruh, twing twing twing. Lagunya kayak orang kaya. Tangan kiri penuh sama gelang. Ngaji begini ecak kepanasan bekipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan. Lagunya kayak orang kaya, dibilang miskin nggak mau, tapi nggak dapat bansos kali BLT, ngamuk. Ini di sana. Kalau di sini pusatnya. Rumahnya sudah beton, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Itu mental miskin. Kita ini lebih baik memberi daripada meminta. Saya ingin sampaikan ke ibu-ibu, nanti Bu, kalau Pak Lurah sama Pak Camat bagi bansos ngomong begini, maaf Pak Camat, maaf Pak Lurah, kami nolak bansos. Bingung Pak Camat, ini ada apa gerangan? Ada apa Bu? Kami sudah sugih Pak Camat. Lebih baik uangnya kasih sama yang fakir atau buat membangun jalan saja. Tepuk tangan. Ya kita ini Bapak Ibu, kalau bukan hak kita ya jangan diambil. Jangan sampai kemudian kita ini merasa rezeki sumbernya dari situ. Yang penting kadang-kadang Pak Kadus, ada Pak Kadus nggak Pak? Pak Bayan. Begitu bagi bansos apa kata emak-emak? Sekilit Pak Kadus. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Saudara dia kebagian, kita mah enggak. Panas kuping Pak Kadus. Kata bininya, Pak berhenti aja jadi kadus. Orang gajinya juga gak seberapa Pak. Diomongin orang sekampung. Ya sudah, kata suaminya, Mama sabar saja. Saya tak lapor sama Pak Lurah. Nanti wayahi bagi bansos BLT, saudara kita coret, biar yang lain kebagian semua. Begitu bagi bansos, saudara udah kecoret, yang lain kebagian. Apa kata saudara? Nggak ada guna punya saudara jadi kadus. Orang lain kebagian, kita mah enggak ditegur Pak Kadus. Hajatan aja nggak ditonjok lagi. Ini masalah kita Bapak Ibu. Karena mengapa? Banyak orang bermental miskin. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Berhentilah dulu orang Islam itu bongkar pasang masjid, bongkar pasang masjid. Masjid sudah bagus, sudah itu saja dulu, jangan dibongkar pasang lagi. Kita peduli dengan tetangga masjid. Kita peduli dengan saudara-saudara kita. Ada yang nggak kebeli beras mahal Bu. Mending jenengan di saluran irigasi Pak. Bisa nyawa Bapak Ibu. Betapa banyak orang yang nggak punya sawah, nggak punya kebun. Pekerjaan juga Bapak Ibu nggak jelas, serabutan, nggak kebeli beras. Oke kita tahan lapar, bini monyong. Anak-anak merintih, itu yang nggak tahan Bapak Ibu. Makanya kalau kita bangun masjid mewah, paling banter orang ngomong apa? Wow, masjidnya mewah. Ibu-ibu datang ke Al-Jabar, Jawa Barat. Selfie Pak, upload di media sosial. Paling banter begitu. Tapi kalau jenengan ngasih orang yang lapar, pagi dia nggak sarapan, siang sudah mulai keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata yang mati juga nggak ada. Ngapalah sepi orang mati zaman sekarang ini. Akhirnya Bapak Ibu datang ketua Lazismu. Ketua Lazismu siapa? Pak Ari aja lah, Pak Ari ya. Datang Pak Ari.
bawa beras sekarung. Subhanallah, seperti doa yang diijabah. Dia ngucap terima kasih sama Pak Ari, tapi gak berhenti sampai di situ. Dia masuk kamar, sujud dia Bapak Ibu, nangis sejadi-jadinya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Maka berbahagialah orang yang berbagi Bapak Ibu, karena Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Tak henti-hentinya dia memuji Allah gara-gara kita berbagi. Tapi saya cuma perlu ingatkan, kalau nyantun janda jangan sendiri Pak Ari, jangan sendiri, bawa istri lagi. Ya gini, hari ini nyantun janda, kata rondonya, makasih Pak Ari, mudah-mudahan berkah buat panjenengan, amin. Bulan depan nyantun lagi Pak, terima kasih Pak Ari, cuman Pak Ari kok yang perhatian. Pak Bayan, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Dewan gak pernah tahu sama kami. Udah pulang Pak Ari, bulan depan datang lagi. Terima kasih Pak Ari, coba anak saya punya bapak kayak Pak Ari. Nah, jadi itu barang. Makanya Bapak Ibu, ya kalau bisa itu harus ditemani, pakai tim gak apa-apa. Jadi balik lagi peran keumatan, kita membantu orang yang lemah Bapak Ibu. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih kaya. Saya ulangi, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Gara-gara batuk suara saya jadi rodok mirip Kiai Marzuki Mustamar gitu. Baik, nah pada kesempatan kali ini materi terpenting di bagian akhir yang hendak saya sampaikan terkait dengan himayatul ummah. NU ini Bapak Ibu sudah 1 abad lebih, sudah masuk abad kedua tahun Hijriah. Abad pertama berakhir 1444 Hijriah. Sekarang 1446 Hijriah. Berdasarkan kalender Qamariyah, kita sudah di abad yang kedua, pangkal. Dan berdasarkan kalender Syamsiah, kita butuh waktu 1 tahun lebih dikit lagi untuk 1 abad. Karena 31 Januari 2026 nanti pas 1 abad berdasarkan tahun Syamsiah. Karena kita sudah di abad kedua Nahdlatul Ulama, kita diingatkan akan sabda Nabi, innallaha yab'atu li hadhil ummat ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengirim, akan mengutus lihadhil ummah, untuk umat ini, bimakna linahdotil ulama, untuk nahdlatul ulama. Kalau kita ingin khususkan, ala roksi kulli mi'ati sanah, setiap pangkal 100 tahun, mayyujaddidulah dinaha, orang yang akan menjadi mujaddid, mendobrak kebekuan, menggoncang kemapanan, mengadakan pembaruan kepada sesuatu yang terlalu mapan di Nahdlatul Ulama ini. Maka terkait dengan ini, saya enggak mau nunjuk Bapak Ibu, nanti saya sok bisa
wah mujadidnya siapa misalnya ya, nggak mau nunjuk. Tapi saya ingin mengkerucut kepada peringatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi mengingatkan fitnah ahlas dan fitnah sarra. Para sahabat bertanya, wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Kata Nabi, hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah peperangan dan pelarian, di mana umatku akan dijajah, umatku akan diperangi, yang tertangkap akan dijadikan budak, yang berhasil lari akan menjadi buronan selamanya. Dan sebagai umat Nabi, Bapak Ibu, Indonesia sudah mengalami tahun 1595 Masehi datang Belanda pertama kali di Laut Banten, menandai penjajahan Belanda pertama kali di bumi Nusantara. Itulah mengapa Pak, kita dijajah itu 3 abad setengah, 350 tahun lamanya. Karena Belanda datang tahun 1596, bukan 95, berarti totalnya 349 tahun kita dijajah oleh Belanda. Saya munculkan pertanyaan, mengapa terlalu lama kita dijajah oleh Belanda? Karena kita dikhianati oleh saudara kita sendiri. Kita nyebutnya londo ireng, orang pribumi yang kerjasama dengan Belanda. Dan yang paling menyakitkan Bapak Ibu, yang banyak sekali nipu perjuangan bangsa Indonesia itu, saudara kita yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Saya ingin kupas pada kesempatan kali ini. Belak-belakan ini. Perang terbesar Belanda melawan bangsa Nusantara disebut dengan Perang Diponegoro. Yang Pangeran Diponegoro ini juga dihabibkan. Hati-hati Pak. Pangeran Diponegoro aja dihabibkan, coba. Dikasih nama Ibrahim bin Toha bin Yahya. Bahkan KRT Sumo di Ningrat disebut apa? Habib Toha bin Yahya. Perang terbesar itu Perang Diponegoro. Tahun 1825 sampai 1830. Belanda tidak bisa menangkap Pangeran Diponegoro. Perang Jawa orang nyebutnya. Tapi mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap tahun 1830? Gara-gara sahabatnya sendiri. Namanya Pekeh Ibrahim. Nama aslinya Habib Ibrahim Ba'abdud. Yang membujuk beliau agar mau ketemu dengan Gubernur Jenderal Van de Kock di Magelang. Kata Pangeran Diponegoro, "Beb, kalau bahasa kita sekarang, kalau saya turun gunung ditangkap Belanda gimana? Saya sudah yakinkan bersama Jenderal Van de Kock, ini murni habis puasa, silaturahim Idul Fitri, Belanda tidak akan menangkap." Kata Pangeran Diponegoro, "Saya percaya kalian jenengan, Beb. Jadi saya akan turun gunung." Tapi apa kenyataannya Pak? Begitu sampai di Magelang, di rumah Van de Kock, Pangeran Diponegoro dan seluruh pasukannya ditangkap oleh Belanda. Ini mengapa kita percaya? Karena dia ngaku cucu Nabi. Mengapa kita percaya? Karena dia sama saudara kita juga. Kemudian yang berikutnya, tahun 1830, Raden Imba Kesumaratu. Halo? Dengerin ya Bu, sejarah nggih. Raden Imba Kesumaratu, keturunan Sunan Gunung Jati dari Keratuan Darah Putih, memimpin pasukan perang Bapak Ibu
Akhirnya ditangkap bersama mertuanya yang asli itu bagus dari Banten. Kemudian dipenjara di Batavia, dibuang ke Timur Jauh, dan satu keluarga dibunuh semua oleh VOC. Yang disisakan cuma istrinya. Siapa? Ibunya Raden Intan. Mengapa istrinya tidak dibunuh? Karena sedang hamil, Bapak Ibu. Di tahun 1834 Raden Imba kemudian ditangkap, istrinya dipulangkan. Begitu gugur Raden Imba ke Sumaratu, lahirlah Raden Inta ke Sumaratu II atau Raden Inten II. Yang kemudian setelah beranjak remaja, dia bertanya kepada ibunya, "Ma, apa obatnya malu?" Kata sang ibu, "Nak, obatnya malu itu mati." Apa maksudnya? Lebih baik mati, Nak, daripada kamu berkhianat kepada bangsamu sendiri. Lebih baik kamu mati, Nak, daripada kamu bekerja sama dengan Belanda dan mengkhianati keluargamu sendiri. Datang beberapa habib, Pak, ngaku-ngaku cucu Nabi, ngajak keluarga Raden Intan untuk tunduk kepada VOC. Apa kata Raden Intan? "Kalau benar Anda cucu Nabi, beset dulu tangan. Kalau darahmu putih, pantas kamu ngaku cucu Nabi. Tapi kalau darahmu masih merah seperti saya," kata Raden Intan, "jangan sekali-kali ngaku anak cucu Nabi. Kalau hanya ingin mengkhianati bangsamu sendiri. Jangan pernah ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Kalau kamu malah berkhianat dan bekerja sama dengan Belanda." Pulang Habib-habib ini, Bapak Ibu. Akhirnya Raden Intan gugur di medan tempur melawan VOC. Karena gugur di medan tempur, ditetapkanlah beliau pahlawan nasional Indonesia asal Lampung. Artinya darah Lampung bukan darah pengkhianat. Darah Lampung adalah darah kesatria. Tepuk tangan. Kita bukan pengkhianat. Lanjut lagi tahun 1888, Habib Usman bin Yahya bekerja sama dengan Senep Horguronye, baca semua buku sejarah. Semua orang tahu, Pak, orientalis Senep Horguronye itulah yang merusak Islam dari dalam. Temannya siapa? Habib Usman bin Yahya, yang mengeluarkan fatwa dalam kitabnya apa? Perlawanan masyarakat Cilegon, Banten melawan Belanda itu termasuk gurur, perbuatan sesat dan sia-sia. Atas dasar fatwa Habib Usman bin Yahya, Belanda membantai para ulama dan para santri dan jamaah thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Cilegon, Banten. Tragedi geger Cilegon tahun 1888. Ini orang, Bapak Ibu. Mengapa banyak orang percaya? Karena dia ngaku-ngaku cucu Nabi. Nah, dilalah di tahun abad kedua Nahdlatul Ulama, ada seorang ulama muda NU, Ketua Robitoh Ma'ahid Nahdlatul Ulama PWNU Banten, udah mantan sekarang, anggota LBM PBNU, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, mengeluarkan sebuah kajian dan membuktikan, ternyata mereka yang ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi ini sanes, Pak, bukan anak cucu Kanjeng Nabi. Mereka cuma ngaku-ngaku saja. Saya akan masuk ke hadisnya. Tsumma fitnatu sarra. Lalu setelah lepas zaman penjajahan akan datang fitnah sarra, fitnah di zaman kemerdekaan. Saat umat sedang membangun, saat negeri kita sedang membangun, muncul fitnah sarra. Apa itu? Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah ini akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Ngaku-ngaku ahlul baitku, yaz'umu annahum minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata
anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo? Begini Bapak Ibu. Dua hal Pak, saya sederhanakan saja. Berdasarkan kajian kitab nasab, Bani Ba'ali, para habaib di Indonesia ini bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi. Kenapa? Kalau pakai perumpamaan Mbah Yai Marzuki Mustamar, berdasarkan kitab nasab yang lama, kakak yang lama, Imam Ahmad bin Isa, yang katanya hijrah ke Yaman, Hadramaut, itu enggak hijrah ke Yaman. Beliau itu tinggalnya di Basrah dan tidak pernah hijrah ke Yaman. Berdasarkan kakak lama Imam Ahmad bin Isa, catatan kitab nasab, anak beliau cuma 3, anak lanangnya. Muhammad, Ali, Husain, cuma 3. Anaknya Imam Ahmad bin Isa ini Pak, Dzurriyyatnya Kanjeng Nabi, cuma 3. Beliau wafat tahun 345 Hijriah. 345 Hijriah. Tiba-tiba pada tahun 895 Hijriah. Coba kita kurang dulu Pak. 895 kurang 345. Berarti 550 tahun. Tiba-tiba 550 tahun kemudian, tahun 895 terbit kakak baru yang menyatakan bien Imam Ahmad punya anak 4, nambah 1 namanya Ubaid. Inilah titik masalahnya kalau pengen tahu Pak. Jadi pemalsuan nasab ini setelah 550 tahun lamanya. Saya kasih umpama begini. Tahun 2024 jenengan dengar kabar anaknya Pak Soekarno itu Megawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra. Tiba-tiba 500 tahun kemudian, tahun 2600 Masehi, anak Soekarno nambah 1. Namanya Suparman Soekarno Putra. Sampean percaya enggak? Ya enggak lah. Itu perumpamaannya Bapak Ibu. Dan berdasarkan kitab nasab 100% Habib-habib di Indonesia ini bukan anak cucu Nabi. Paham? Yang kedua, berdasarkan tes DNA. Berdasarkan tes DNA ini ayat kauniyah, ini ilmu Allah. Cucu putune Kanjeng Nabi nang Mekah, DNA-nya J1. Kerajaan Yordania Pak. Yordania itu kan yang memimpinkan keturunan Nabi. Kerajaan Yordania J1. Maroko J1. Nah, Bani Ba'alwi ini haplogrup DNA-nya G. G itu bukan keturunan Nabi Ibrahim, bukan keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi kita. Tapi G itu Yahudi Askenazi, etnis Eropa Kaukasia, Yahudi Hazari, gennya sama dengan gen Yuya, dukun Fir'aun. Jadi saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, berdasarkan ilmu nasab dan berdasarkan tes DNA, Habib-habib di Indonesia bukan keturunan Kanjeng Nabi. Tepuk tangan dulu. Saya sampaikan begini karena kita ini NU. Muhammadiyah nggak percaya mereka keturunan Nabi Pak. Persis LDI nggak percaya, cuman NU yang percaya. Nah, apa kita harus musuhan sama kabib-kabib? Enggak. Kita warga Nahdiyin sama habaib itu ingin sama-sama jadi umat Kanjeng Nabi. Dosanya mereka itu karena ngaku-ngaku anak putu. Apa meneh ngaku-ngaku anak putu minta privilege, hak istimewa Bapak Ibu. Ingin dijadikan majikan. Bahkan mohon maaf ngapura nggih. Kejadian di kita Pak, kiai-kiai itu gak dianggap. Mereka kemarin mengadakan sholawat besar betul akbar, yang duduk di panggung itu Habib semua. Kiai-kiai yang ahli kitab kuning duduk di bawah semua Bapak Ibu. Ngapura nggih.
Mereka kalau ngadain salawat Bapak Ibu, salawat jojong kali Habibnya. Begitu salawat selesai, kiainya naik panggung, bubar jamaahnya Bapak Ibu. Benar, ada kejadian. Karena mereka nggak menghargai kiai Bapak Ibu, nggak menghargai ulama. Karena apa? Mereka merasa kastanya lebih tinggi daripada kita semua. Belum lagi pendawiran Pak. Belum lagi cerita-cerita khurafat mereka yang bertebaran di berbagai macam media sosial. Yang sampai begini nih, ada Muhyiddin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Habib Abdullah Ba'alwi jawabannya. "Wa man nabiyuka?" Habib Abdullah Ba'alwi. Pikir ini orang akan dihajar malaikat. Tiba-tiba datang malaikat utusan dari langit datang. Bahwasanya orang ini dapat kabar gembira masuk surga. Gara-gara jawab Tuhannya Habib Abdullah Ba'alwi. Nabinya Habib Abdullah Ba'alwi. Ini kan cerita sesat Bapak Ibu. Cerita-cerita khurafat Ba'alwi ini merusak akidah Islam, bahkan merusak syariat Islam Bapak Ibu. Ini kalau nggak ditanggulangi oleh MUI, ngapura nih buat MUI. MUI ini kadang-kadang galak betul sama aliran lain. Bahkan sampai ngatur-ngatur aqua malahan MUI itu. MUI nggak boleh diam saja dengan kejadian ini semua. Harus bersuara. Ajaran khurafat ini dalam kitab Sarul Ainiyah misalnya sudah dibukukan oleh kalangan Ba'alwi dan diceramahkan di berbagai macam majelis. Baik, kemudian yang berikutnya dikit lagi masuk ke dalil dulu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada seseorang yang bukan bapaknya, ngaku-ngaku si fulan adalah bapaknya, dan dia tahu itu, illa kafar, maka sudah dipastikan dia telah melakukan kekafiran. Wa manidda'a qauman laisa lahu fihim nasabun. Barang siapa yang ngaku-ngaku nasabnya berasal dari suatu kaum, termasuk ngaku-ngaku anak putunya Kanjeng Nabi, laisa lahu fihim nasabun, padahal nasabnya bukan berasal dari situ, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya di dalam neraka. Hati-hati, ini semua demi menyelamatkan Ba'alwi sendiri. Kalau sampean nggak berubah, masih ngaku-ngaku anak putri Kanjeng Nabi, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan panjenengan ngapling tempat tinggal yang sudah disediakan di dalam neraka. Terakhir Bapak Ibu, tadi saya nyebut Raden Intan G. Saya cuplik dikit, pokoknya jam 12 ini. Saya takut jenengan udah gak betah, makanya begitu. Kan penceramah harus bijaksana, nggak boleh memaksa. Begini Bapak Ibu, Sunan Gunung Jati menikahi putri Sinar Kaca dari kerajaan Pugung Lampung, Pak, Pugung Raharjo, punya anak Minah Gejala Bidin. Lalu pulang ke Cirebon, balik lagi ke Lampung dan menceraikan putri Sinar Kaca karena beliau akan menikahi putri tertua, Putri Sinar Alam. Punya anak namanya Minah Gejala Ratu. Pulang ke Cirebon, setelah bujang dua anak ini, kakak beradik berangkatlah ke Cirebon. Lantas kemudian Minah Gejala Bidin pulang ke Melinting, mendirikan keratuan Melinting. Minah Gejala Ratu ke Kuripan Kalianda, mendirikan keratuan Darah Putih. Keturunan keratuan Darah Putih itu ya Raden Intan. Karena Raden Intan Kesumaratu duanya wafat, maka silsilah keluarga dilanjutkan kepada pamannya Raden Bangsa Kesumaratu, yang sekarang keturunannya masih ada sampai sekarang. Yang sekarang keturunannya itu Dr. Erwin Sahrial di sana Bapak Ibu. Dan ingin saya sampaikan, kalau Raden Intan, Pak, Ratu Darah Putih, keturunan Sunan Gunung Jati, berarti masih merupakan zuriat Kanjeng Nabi. Ngapain jenengan, Pak, menghormati zuriat palsu yang cuman ngaku-ngaku? Ada anak putunya Kanjeng Nabi beneran, Bapak Ibu, tapi kita abaikan begitu saja.
Mentang-mentang hidungnya udah pesek kayak kita juga. Karena nikah sama orang pribumi. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Termasuk Pak yang di Kebumen, Somlangu ya. Itu Al-Hasani itu. Somlangu, pondok pesantren tertua di Indonesia. Itu Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Itu keturunan Kanjeng Nabi. Wali Songo itu rata-rata keturunan Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Kadang mohon maaf, keturunan Wali Songo nggak dihormat, nggak dirumat, malah kita kemudian menjadikan majikan orang-orang yang memang bukan keturunan Nabi. Saya ingin tegaskan mengapa keturunan Wali Songo tidak mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, demi menjaga kemuliaan nasab suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi berhubung Bapak Ibu, Israel sudah semakin zalim, Palestina sudah semakin teraniaya, sebentar lagi Imam Mahdi akan muncul. Siapa itu Imam Mahdi? Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Imam Mahdi itu kata Nabi, namanya podo sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, berarti namanya Muhammad bin Abdullah min itrati, keturunanku kata Nabi, min waladi Fatimah, keturunan dari Fatimah. Ahlul bait Nabi, cuman tidak di Trimurjo. Tidak di Trimurjo. Orang ini akan menguasai Timur Tengah, Arab, dan akan memimpin pasukan umat Islam menumpas Yahudi Israel. Maka ulama sepakat, demi terjaganya nasab suci Rasulullah, demi menjaga agar tidak ada Imam Mahdi palsu, maka siapapun yang mengaku-ngaku keturunan Nabi wajib diverifikasi. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Hendaklah setiap umat muslim punya rasa kecemburuan dengan nasab mulia keturunan Rasulullah, wa dhabatum hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, dan meneliti siapapun yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi sampai tidak ada lagi yang berani ngaku anak cucu Nabi kecuali dengan data yang benar. Baik, kita sholawat sekarang.